Nah, sekilas desain rumahnya seperti ini ya. Ini original didesain oleh tim dari Nugroho PU atau tim arsitek kami, sahabat PU. Kurang lebih seperti ini. Ini kita bahas khusus untuk slope. Kita pakai slope gantung, yaitu sebuah rencana slope yang di bawahnya tanpa ditopang oleh pondasi lajur, sahabat PU. Kurang lebih pembesiannya sama dengan pembesian ini. Ini persiapan pembesian struktur balok ya, sahabat PU ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel tentang bangun rumah dan renovasi. Kita masih berada di lokasi proyek bangun rumah 2 lantai dari nol, sahabat PU. Sebelumnya di sini ada rumah existing ya, kemudian kita robohkan semuanya, kemudian kita bangun ulang. Untuk keleluasaan desainnya, jadi bangunan existingnya kita robohkan dan kita desain bebas sesuai dengan keinginan dari pengguna jasa kami atau klien kami, hingga muncullah desain seperti ini, sahabat PU. Tuh. Nah, sekilas desain rumahnya seperti ini ya. Ini original didesain oleh tim dari Nugroho PU atau tim arsitek kami, sahabat PU. Kurang lebih seperti ini. Denah lantai satunya. Kemudian pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pondasi footplat yang kita pakai di proyek ini ya, sahabat PU ya. Kemudian di atas pondasi footplat tersebut tentu ada struktur horizontal yang tujuannya untuk meratakan beban dan juga untuk mengikat antar kolom struktur, sahabat PU, dan juga untuk menahan beban dinding di atasnya, sahabat PU. Ya, gitu. Nah, dari denah atau sekat-sekat ruang tadi, sahabat PU, itu kemudian muncul sebuah rencana struktur seperti ini ya. Jadi kan tadi sekat-sekat rumahnya sudah saya tunjukkan. Jadi sekat-sekat tadi memunculkan rencana struktur yang seperti ini. Ini kita bahas khusus untuk slope. Kita pakai slope gantung, yaitu sebuah rencana slope yang di bawahnya tanpa ditopang oleh pondasi lajur, sahabat PU. Jadi langsung struktur slope tanpa ada pondasi batu kali di bawahnya. Dan ini yang sering atau umum kita gunakan di proyek-proyek yang sedang kita kerjakan, sahabat PU. Oke, denah slope-nya kurang lebih seperti ini. Sudah pasti slope ini letaknya berada di bawah pasangan dinding ya, dan juga mengikat kolom-kolom struktur yang sudah kami rencanakan, sahabat PU. Kami mempergunakan 2 jenis ukuran, yaitu S1, ini slope jenis 1 ya, dan S2 atau slope jenis 2, sahabat PU. Kemudian bahasan terkait dengan pondasi footplat ini sudah saya sampaikan di konten sebelumnya ya. Jadi ketika footplatnya dicor, di atasnya itu dipasang pedestal, kemudian di atasnya lagi ada yang namanya slope. Nah, slope tersebut adalah ini yang kita pergunakan. Ada 2 jenis slope yang kita pakai, sahabat PU. Yang pertama S1. S1 ini ukurannya adalah 200 mm kali 400 mm atau 20 kali 40 cm, sahabat PU. Isinya adalah 6D13 yang mana pembagiannya adalah 3D13 pada bagian atas,
dan 3D13 pada bagian bawah. Kemudian tulangan utama tersebut diikat oleh besi bagel dengan jarak 15 cm. Besi bagel tersebut terbuat dari besi diameter 8 polos, sahabat PU. Ini ya. Kemudian untuk sleeve yang kedua itu kami pakai dimensi 15 kali 30 cm, sahabat PU. Kemudian dengan tulangan 3 di atas dan tulangan 3 di bawah, sahabat PU. Masing-masing mempergunakan diameter D13 dan kombinasi diameter 10 pulir dengan jarak bagel 150 mm. Maksud saya 15 cm, sahabat PU, pakai besi diameter 8 ya. Nah, posisi sleeve-nya itu berada di dalam tanah ya, karena kita masih pakai elevasi existing dari rumah ini. Jadi kita tidak pakai elevasi baru atau urukan baru, karena di area ini lokasi rumahnya juga sudah cukup tinggi, naik kurang lebih 60 cm nih, sahabat PU, dari jalan, dan di daerah sini juga aman dari banjir. Jadi kita tidak menaikkan elevasi dari proyek ini. Kita tetap pakai elevasi existing, sahabat PU. Jadi semua puing yang dulunya ada di rumah ini itu kita buang keluar lokasi, sahabat PU. Nah, sleeve tersebut itu mengikat antara kolom satu dengan yang lainnya. Di sini ada kolom, ini ada kolom lagi, dan di ujung ada kolom. Nah, di bawahnya sederet ini ada yang namanya sleeve ya. Ada yang namanya sleeve yang tujuannya untuk mengikat antar kolom, untuk meratakan beban, dan satu lagi untuk bantalan dinding itu berada, sahabat PU. Oke. Begitu juga dengan arah sebaliknya atau arah Y. Kalau kita katakan yang tadi adalah arah X, ini arah Y-nya ya. Menerus di bawah sini ini juga ada sleeve-nya, sahabat PU, yang menghubungkan antara kolom ini dengan kolom di belakangnya dan seterusnya. Hingga kolom-kolom ini kan dia dapat beban nih, dapat tekanan dari atas ya, ditekan gitu kan. Bisa jadi kan tekanannya masing-masing. Misal kolom ini dapat beban berapa kilo gitu kan, kolom itu dapat beban berapa kilo kan, masing-masing gitu ya. Nah, sebelum sampai ke pondasi, supaya bebannya itu terbagi dengan rata, maka dibagi dengan yang namanya sleeve tadi. Sleeve gantung lebih praktis, sahabat PU, dengan tanpa menurunkan kualitas dari sebuah struktur sleeve. Kemudian di atas pasangan dinding bata merah ini, itu di bawahnya dipastikan ada sleeve-nya, sahabat PU. Kemudian sleeve-nya terpendam di dalam tanah. Kebetulan memang proses pengecoran sleeve-nya pas saya tidak di lokasi, namun ini sudah jadi seperti ini, sahabat PU. Kurang lebih pembesiannya sama dengan pembesian ini. Ini persiapan pembesian struktur balok ya, sahabat PU ya. Nah, kurang lebih pembesiannya sama dengan ini. Ini bahkan panjang banget nih pembesian baloknya. Itu satu batang besi langsung kita luruskan, kemudian kita rakit demikian. Kemudian nanti kita akan angkat ke atas menjadi tulangan untuk struktur balok, sahabat PU. Kurang lebih penulangan sleeve-nya seperti ini yang ada di bawah lantai ini, sahabat PU. Kemudian kami kemarin cukup bersusah payah ya melakukan galian sleeve di proyek ini. Begitu juga dengan galian pondasi footplatnya, sahabat PU. Karena ini bukan tanah asli ya, isinya cor-coran semua. Karena sudah ada lantai keramiknya sebelumnya tuh, sahabat PU. Kami cukup bersusah payah dulu waktu melakukan galian, sahabat PU. Kadang menemukan lapisan cor beton, ada menemukan lapisan struktur sleeve existing gitu ya. Namun akhirnya sudah selesai. Dan sahabat PU, di sini terlihat nih
Ini adalah stekan besi sambungan antara pondasi footplate dengan kolom, sahabat PU. Nih ya, ini nggak tanggung-tanggung, sahabat PU. Ini kolom yang paling besar di proyek ini. Isi besinya adalah 12 tulangan utama, ya sahabat PU. Nah, ini sambungannya ini adalah kurang lebih 60D, sahabat PU. 60 kali diameter ya untuk sambungan besi ini. Kemudian jangan lupa untuk sambungan-sambungan seperti ini, bagian bawahnya ditekuk seperti ini. Ya. Baik. Sepertinya itu saja yang dapat saya bagikan, sahabat PU, tentang pekerjaan sloof. Masih banyak hal yang mau saya bagikan di proyek ini. Doakan berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan terus berbagi video-video tentang bangun rumah dan renovasi di proyek-proyek yang kita kerjakan. Sahabat PU, semangat membangun.